Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 31 Mei 2025, hari Sabtu. Kita akan mulai pembahasan kembali ya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi teman-teman, di perdagangan kemarin kita dapat beberapa sentimen yang cukup penting untuk market. Ada Fed balance sheet Amerika Serikat, overall trennya sudah mengalami penurunan kembali, berarti semakin sedikit uang yang beredar. Lalu dilihat juga dari data inflasi dari Tokyo ya, atau dari Jepang, di mana trennya inflasi mengalami kenaikan, ekonomi Jepang pelan-pelan udah mulai recover setelah COVID kemarin. Kemudian juga dari data Amerika Serikat ya, jam 19.30 kemarin ada rilis data PCE and Core PCE Inflation. Personal Consumption Expenditure ya dari Amerika Serikat, di mana secara tren ini inflasinya turun. Ini untuk data PCE and Core PCE di bulan April, teman-teman. Jadi data menunjukkan core PCE inflation turun dari 2,7 menjadi 2,5, dengan PCE inflation turun dari 2,3 menjadi 2,1, yang menunjukkan bahwa inflasi sekarang ini sudah sangat dekat dengan target The Fed, yaitu 2%. Gitu. Jadi sebenarnya secara data inflasi ini sudah mengarah ke tren yang lebih baik. Kemudian juga ada data untuk Michigan inflation ya. Ini menunjukkan secara one year-nya itu mengalami peningkatan tipis 6,5%, dan juga Michigan 5-year inflation pelan-pelan sudah turun dari 4,4 menjadi 4,2. Nah, data Michigan inflation ini biasanya merupakan leading indicator ya, sebuah data yang kemungkinan menunjukkan bahwa inflasi itu ada naik, teman-teman, untuk bulan Mei ini. Jadi siap-siap, nanti ketika di bulan Juni kita kan akan dapat rilis lagi tuh data inflasi untuk bulan Mei, ya kan? Jadi di bulan Juni rilis data inflasinya itu untuk bulan sebelumnya, bulan Mei ya, dan itu kemungkinan kita akan melihat ada peningkatan dari inflasi, teman-teman. Jadi udah mulai kelihatan dari leading indikatornya. Ya, kita akan tunggu nanti di bulan di bulan Juni, sorry. Itu ya dari data market. Overall data yang kita temukan kemarin itu lumayan positif untuk pasar. Sekarang kita cek Fed Rate Monitor Tools, data yang biasanya kita pakai untuk melihat probability the Fed mempertahankan atau memangkas suku bunganya untuk beberapa FOMC meeting ke depan. Sementara ini 99,1% kemungkinan The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan FOMC tanggal 19 Juni 2025. Sementara data terbaru untuk bulan Juli, kemungkinan besar The Fed juga masih akan melakukan atau mempertahankan suku bunganya ya di tanggal 31 Juli 2025 dengan probability sampai 75%. Kemudian bulan September ini probability untuk The Fed pangkas suku bunga semakin tinggi. Jadi kemungkinan kita baru akan bisa melihat Fed melakukan pemangkasan suku bunga itu di bulan September, teman-teman. Tanggal 18 ya. Kita akan lihat datanya, tentu saja akan sangat-sangat penting. Jadi 2 kali FOMC, sekarang aja udah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan, teman-teman. 3 bulan kita harus nunggu sampai The Fed ini memangkas suku bunga. Nah, jika kita melihat dari apa yang terjadi pada Bitcoin, hari ini Bitcoinnya koreksi, teman-teman, diperdagangkan di kisaran level 104.600-an something ya. Dari movement kemarin, pergerakan dari indeks dolar sebenarnya nggak terlalu menguat. Kemudian gold juga turun 0,7%. Lalu S&P 500 juga turun tipis 0,04%. Jadi bisa dibilang penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini kompak karena ada profit taking yang dilakukan oleh banyak institusi ya terhadap aset kelas seperti ya ada kripto, ada gold, ada juga emas, ada juga saham-saham Amerika Serikat seperti itu. Dan altcoin ini mendapatkan impact yang sangat tinggi karena Bitcoin dominance-nya mengalami kenaikan kemarin. Jadi ya bisa dibilang kita masuk dalam tahap koreksi.
Jadi teman-teman ada yang nanya juga kenapa Bitcoinnya koreksi. Yang pertama, di beberapa hari terakhir kita kan sudah bahas secara teknikalnya indikator RSI, indikator MACD rata-rata menunjukkan jenuh beli ya teman-teman pada indikatornya, yang berarti kita udah masuk atau udah seharusnya atau sewajarnya untuk korektif terlebih dahulu. Bitcoin udah naik 6 minggu berturut-turut tanpa koreksi. Jadi sangatlah wajar bila di momen kali ini ada semacam koreksi sehat yang terjadi pada pasar gitu. Jadi koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif sebenarnya, tapi memang ini adalah hal yang memang harus ada, teman-teman. Jadi ibaratnya para trader, para whales yang mungkin sempat ketinggalan nih supaya bisa masuk lagi ke market, karena memang demand atau permintaan Bitcoin ketika dia berada di level-level tinggi ini cenderung masih belum terlalu bisa ngangkat harganya. Jadi ibaratnya whales ini pasti akan mencoba untuk mencari harga Bitcoin yang layak untuk mereka beli. Mereka bukan orang yang FOMO, bukan tipe apa namanya trader atau investor yang FOMO beli di harga pucuk ya. Biasanya mereka akan ya, beli ketika fase koreksi tersebut, seperti itu. Jadi dari faktor teknikal udah jelas indikatornya menunjukkan hal yang memang mengarahkan ke fase koreksi. Kita akan bahas juga gimana dari skala makro dan juga sentimen ya. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu ada campaign dari OKX ya, Grand Marathon Bonanza, di mana campaign ini akan berakhir sampai tanggal 20 Juni 2025. Tingkatkan kalian punya trading volume di OKX, teman-teman berpeluang mendapatkan hadiah ya senilai atau grand prize-nya itu mobil BYD. Ya, ada dua tipe, BYD Auto 3 sama BYD Sale yang bisa teman-teman menangin. Cara ikutin campaign-nya gimana? Silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sini ada beberapa apa namanya metode atau beberapa event atau beberapa misi yang bisa teman-teman kerjakan, terutama untuk teman-teman baik itu pemula ataupun yang memang sudah punya OKX sebelumnya gitu. Nanti teman-teman akan diarahkan seperti melakukan deposit ya minimal 50 USDT, teman-teman berpeluang mendapatkan reward. Terus juga melakukan trade ya at least 100 USDT juga bisa dapetin apa namanya rewardnya teman-teman. Jadi selesaikan misi-misi di sini ya, melakukan trading futures, kemudian juga menjadi copy trade, apa namanya melakukan copy trade, kemudian melakukan trading dengan volume tertentu juga bisa meningkatkan chance kalian untuk mendapatkan hadiah ya seperti itu. Jadi kumpulin aja apa namanya misi-misi ini, selesaikan misi-misinya, dan ya masih banyak misi sih sebenarnya yang bisa diselesaikan dan waktu juga masih ada ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutin campaignnya, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Oke, ada sentimen apa? Pertama, Cina. Cina dikabarkan baru saja melakukan larangan untuk kepemilikan mata uang kripto, termasuk Bitcoin di dalamnya. Lagi-lagi, kayaknya ini kayak apa ya? Kayak deja vu apa yang terjadi waktu di bulan Mei tahun 2021. Mungkin teman-teman ada yang sudah masuk market di tahun itu ya. Mei 2021 itu market kripto ada berita Cina ban kripto. Itu bikin pergerakan Bitcoin yang sebelumnya itu di 64.000 kalau nggak salah. Nah, di sini teman-teman. Jadi bulan Mei 2021 itu pergerakan Bitcoin ada di kisaran 64 ribuan ya. Dan di bulan Mei itu nyungsep parah teman-teman, drop sampai di bulan Juli. Jadi kurang lebih ya 2 bulanan ya pergerakan Bitcoin itu turun 2-3 bulan lah teman-teman. Setelah itu baru Bitcoinnya mengalami recover. Nah, kalau kita mungkin cocok-cocokkan nih dengan probability the Fed yang baru mulai akan memangkas suku bunga di bulan September, apakah ini bakalan menjadi koreksi yang juga mirip seperti apa yang terjadi di 2021 kemarin? Ibaratnya sekarang ini kita berada di bulan Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September. Berarti 3 bulan teman-teman. Periode tersebut mungkin saja mirip ya. Ya, tapi itu cocok-cocok logi aja sih teman-teman. Tapi yang pasti ini berita yang juga turut serta mengerek pergerakan Bitcoin mengalami penurunan.
Sementara dari beberapa sentimen lain sih sebenarnya cukup positif ya. Kantor Fitzgerald Asset Management dikabarkan baru saja launching gold hedge ya untuk Bitcoin fund mereka. Jadi intinya perusahaan kantor Fitzgerald itu dia bikin sebuah produk yang mana produk tersebut mencoba untuk menggabungkan ya produk berupa Bitcoin sama gold dengan tujuan untuk mengurangi volatilitas dari produk yang dimiliki seperti itu. Kalau dia murni menggunakan Bitcoin saja, Bitcoin itu kan sangat-sangat volatil ya. Dalam sehari bisa turun beberapa persen seperti itu, dan ini tentu saja mungkin tidak akan nyaman untuk semua investor. Jadi mereka mencoba untuk mengakalinya dengan mengcombine ya reserve dari produk tersebut antara Bitcoin dengan gold seperti itu. Untuk komposisinya sih masih belum clear juga ya, tapi ini bisa dibilang menjadi salah satu alternatif aset yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk investor. Terus juga ada berita dari Kyrgyzstan dikabarkan akan meluncing mereka punya stablecoin yang berbasis atau yang di backup oleh emas ya, namanya adalah USDKG gitu. Jadi ini merupakan salah satu ambisi juga yang dibuat oleh negara Kyrgyzstan untuk mereka bisa ya memiliki aset yang lebih safe seperti itu, dan juga bisa menjadi pilihan buat investor-investor di negara Kyrgyzstan. Kalau kita lihat dari produk Bitcoin Spot ETF dari Soso Value ada arus keluar ya 356 juta US dollar keluar secara tiba-tiba di perdagangan kemarin dari produk ETF. Yang memacu atau yang banyak arus keluar itu dari Fidelity, Grayscale, sama ARK Invest. Sementara dari investornya BlackRock masih terus dalam posisi akumulasi. Sementara untuk produk Ethereum Spot ETF kemarin masih positif juga ya, ada kenaikan sampai 91,93 juta US dollar yang masuk lewat Ethereum Spot ETF. Kemudian salah satu klub sepak bola Ligue 1 Prancis atau ya Liga 1 ya di Prancis, PSG Paris Saint-Germain itu dikabarkan berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai treasury ya, treasury dari company tersebut gitu. Ini merupakan sebuah langkah yang menurut saya bisa sangat positif teman-teman. Adopsi kripto tidak hanya di negara tapi juga klub sepak bola. Jadi menurut saya ini bisa menjadi salah satu awal yang baik ya untuk kedepannya, di mana kripto akan semakin familiar di berbagai macam industri. Kemudian ada apa nih, UK ya. Dari UK yaitu Partai Reformasi Inggris menerima sumbangan kripto di dalam kampanyenya gitu, di next election atau next kampanyenya di tahun 2025. Sudah disampaikan langsung oleh Nigel Farage ya, di mana di dalam orasinya gitu dia akan siap untuk menerima sumbangan berupa kripto ya, berupa Bitcoin, berupa kripto aset keras yang lain, mirip seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump waktu pemilu kemarin. Kayaknya juga perkembangan dari industri kripto di kawasan Inggris pun juga semakin lama semakin naik ya, semakin growth. Lalu berita yang lain adalah SEC menghentikan gugatan terhadap Binance. Akhirnya Binance lepas ya. Changpeng Zhao juga yang kemarin sempat ditahan, teman-teman pelan-pelan juga sudah menemukan titik cerah akan kejelasan dari regulasi Amerika Serikat setelah pergantian ketua SEC dari Gary Gensler. Kita udah lama nggak nyebut nama Gary Gensler, diganti menjadi Uyeda dan sekarang Paul Atkin ya. Dan ya Sisi bikin tweet badut ya badut dari Gary Gensler. Akhirnya teman-teman di saat posisi seperti sekarang ini, kasus-kasus dari kripto sudah banyak yang ditutup ya, mengindikasikan bahwa pemerintah Amerika Serikat sangat support gitu. Jadi ya good news. Kemudian ada postingan dari Sunil. Ini adalah FTX Creditor Activities ya, di mana dia mengumumkan bahwa probability FTX akan mulai pay 5 billion US dollar pada tanggal 30 Mei. Oh, harusnya kemarin teman-teman. Ini sudah bisa diklaim ya dana-dana yang dana-dana yang kemarin itu sempat nyangkut di FTX.
gitu. Udah mulai ada aktivitas distribusi. Mungkinkah berita ini juga yang ngaruh sama penurunan Bitcoin? Ya, mungkin aja. Oke, lalu gimana untuk teknikal dari Bitcoin? Dari saya sendiri sih nggak kaget Bitcoin koreksi. Ya kan memang sudah selayaknya untuk koreksi terlebih dahulu. Kemarin kita juga sudah sempat spill beberapa area support yang memang sangat berpotensi sebagai level yang dituju untuk koreksi pada Bitcoin ya. Kita kemarin melihat dari beberapa support technical kayak area 78,6 ya Fibonacci, teman-teman di level 104,153. Jadi 104.153 US dollar ya saat ini merupakan area support yang penting untuk Bitcoin, dan menurut saya di area support ini ada probability untuk recover jangka pendek. Kemungkinan juga masih bisa berpotensi koreksi lebih dalam ya. Let's say kalau pergerakannya cenderung agak negatif juga ya, sangat memungkinkan untuk pergerakan Bitcoin itu turun even itu sampai 97.800 gitu. Jadi di harga saat ini masih ada kemungkinan buat ada recover kecil untuk penurunan yang lebih dalam untuk Bitcoin. Jadi momentum buat teman-teman yang ketinggalan masuk ke pasar ya, nampaknya momentum kalian sudah ada di depan mata gitu. Jadi Bitcoin sudah turun dari new all time high-nya. Saat ini di time frame 4 jam kelihatan benar volume perdagangan ada meningkat, tapi smart money-nya sangat minim, yang mengindikasikan bahwa retail sudah banyak yang melakukan penjualan di saat para whales-nya sudah banyak yang mengambil profit gitu. Jadi nggak terlalu banyak aktivitas dari whales secara jangka pendek. RSI sudah turun ya dari jenuh belinya dan probably akan mengarahkan kepada periode jenuh jual. Jadi mungkin dalam jangka waktu pendek kita masih bisa koreksi dan mungkin akan segera menemukan indikasi recover jangka pendek gitu. Sementara sih itu menurut saya trennya cukup wajar aja untuk koreksi pada market ya. Untuk potensial closing weekly time frame, kalau seandainya Bitcoin closing di bawah level 106.000 ya, berarti kita probability-nya create yang namanya bearish engulfing pattern yang akan memungkinkan untuk proses koreksi bisa berlangsung lebih lama lagi. Artinya berlangsung dalam beberapa minggu ke depan gitu. Jadi ya itu, udahkah teman-teman melakukan profit taking? Kemarin ada beberapa koin yang aku perhatikan volatil, seperti mungkin meme coin PP ya kan sempat naik, tapi at the end karena Bitcoin dominance-nya juga naik, otomatis altcoin juga kena sedot turun ya teman-teman. Beberapa koin kayak Litecoin, XRP, Cardano, WLD, Ondo Finance, lalu Fed AI rata-rata sudah koreksi. Mudeng juga lumayan koreksinya ya. Jadi ya sementara ini dari skala sentimen cenderung korektif. Total Tree juga menunjukkan indikasi koreksi dan koreksinya juga udah lumayan ya, 2,5% menunjukkan indikasi bahwa market cap sudah semakin turun, aktivitas dari para trader juga menurun. Jadi ya dari berbagai aspek kita melihat memang koreksi ini sesuatu yang wajar gitu. Itu aja sih paling ya buat pasar. Kalau dari saya, perhatikan aja beberapa level support yang sudah di-spill tadi. 104.000 area support pertama, yang kedua adalah 97.000. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi di Telegram ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman mungkin yang punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja di komunitas kita teman-teman. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih. Oh iya, linknya di kolom deskripsi.